Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Garuda Nusantara ciptakan banyak peluang, satu pemain Irak dihukum kartu merah. Erick Thohir akan sidak 6 stadion Piala Dunia U20 2023. Bagaimana progresnya? Program Sintayong hadapi suhu dingin tuai pujian. Garuda Nusantara ciptakan banyak peluang, satu pemain Irak dihukum kartu merah. Timnas Indonesia U20 menunjukkan permainan seimbang menghadapi Irak, di mana di babak pertama, skuad Garuda Muda menghasilkan banyak peluang untuk mencetak gol. Sayangnya peluang-peluang yang dimiliki Timnas Indonesia U20 tidak berbuah menjadi gol. Sebaliknya, satu peluang Irak bisa berujung gol di menit ke-28. Sementara itu penampilan Garuda Nusantara memaksa Irak juga harus bermain dengan 10 orang setelah Karabel Samon mendapatkan kartu merah langsung di penghujung babak pertama. Sementara itu di menit ke-73, Irak berhasil mendapatkan penalti setelah Frankie bisa melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Namun sayang Kapten Irak Abdul Razak Kasim yang jadi eksekutor penalti gagal melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana tembakannya menyamping di sisi kiri gawang. Timnas Indonesia U20 pun mencoba memaksimalkan keunggulan jumlah pemain, tapi Irak tak gentar dan hanya memilih untuk bertahan. Pemain Persib harapkan doa bobotoh lancarkan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20. Hari ini Timnas U20 Indonesia memulai perjuangan di Piala Asia U20 2023. Untuk itu pemain Persib Bandung Robby Darwis pun berharap doa pecinta sepak bola tanah air, khususnya dari bobotoh, yakni untuk melancarkan laju Timnas U20 Indonesia. Robby Darwis juga tak ingin gentar dengan nama besar calon lawan-lawannya. Pemain asal Cianjur itu ingin memberikan performa terbaiknya di laga nanti. Putar otak cepat, Sintayong datangkan pemain ini untuk tambal Zanadin Faris. Jelang menghadapi Irak, ternyata ada kabar yang cukup mengejutkan, di mana Brandon Shoneman yang sebelumnya dicoret dan tak dibawa Sintayong ke Uzbekistan untuk menghadapi Piala Asia U20. Tiba-tiba, nama pemain PSIS Semarang itu ada dalam daftar susunan pemain Timnas U20 Indonesia versus Irak. Shoneman baru masuk ke skuad Garuda Nusantara karena menggantikan posisi Zanadin Faris. Seperti diketahui, Zanadin Faris mengalami cedera tepat jelang menghadapi Piala Asia U20 2023. Zanadin cedera tepat berada setelah di Uzbekistan. Sementara itu, menurut media official PSSI Badung Saputra bahwa Brandon berangkat ke Uzbekistan malam ini pada Rabu 1 Maret 2023. Curhatan Muhammad Ferrari terkait jadi kapten Timnas U20 Indonesia. Muhammad Ferrari mencurahkan hatinya setelah hampir selalu dipercaya menjadi kapten tim oleh Sintayong. Muhammad Ferrari mengungkapkan perasaannya. Ferrari merasa tersanjung atas kepercayaan Sintayong. Selain itu, pemain yang memperkuat Persija Jakarta tersebut pun tidak dapat menutupi rasa senangnya menjadi kapten. Apalagi peluang menjadi kapten dirasakan Muhammad Ferrari di level internasional. Meskipun diwarnai rona bahagia, namun terbesit kerisauan Muhammad Ferrari saat lengan kirinya dilingkari ban kapten, di mana Ferrari menilai pemain yang dipercaya sebagai kapten itu mengemban tugas yang sulit, sebab ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh kapten untuk para pemainnya. Pengamat sepak bola soroti masalah Timnas U20 Indonesia di cuaca dingin. Pengamat sepak bola nasional Kusnaini menyebut cuaca dingin menjadi tantangan besar Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Namun kesempatan tampil apik tetap bisa ditunjukkan wakil merah putih. Namun selain cuaca, Kusnaini berpendapat lawan-lawan yang dihadapi di Piala Asia U20 juga tidaklah mudah. Pasalnya Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Irak, Suriah, dan tuan rumah Uzbekistan. Menghadapi tim-tim berkelas di Asia dianggap bakal menguras energi Hugo Samir dan kawan-kawan. Karena faktor-faktor tersebut, Kusnaini berharap publik untuk realistis dengan peluang Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20. Di mana menurutnya akan lebih bijaksana jika turnamen ini diplot sebagai pemanas mesin jelang Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Program Sintayong hadapi suhu dingin tuai pujian. Pelatih fisik Persis Solo Sofi Imam Faizal memberikan pandangan soal kualitas adaptasi pemain Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan.
Di mana mantan pelatih fisik Timnas Indonesia U19 era Fakhri Husaini itu berpendapat skuad besutan Sintayong sudah berusaha maksimal untuk menyesuaikan suhu dingin di Uzbekistan. Bahkan Sofi optimis dengan kinerja Sintayong di Uzbekistan. Ia memperhatikan dari porsi latihan fisik yang diberikan Sintayong dalam persiapan Piala Asia U20 kali ini. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia siap beri kejutan di Piala Asia U20 2023. Salah satu media Vietnam Total 24/7 menyebut kalau Timnas Indonesia U20 siap memberikan kejutan di Piala Asia U20 kali ini. Di mana dalam artikel yang ditulisnya tersebut dibeberkan kalau Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 sebagai pemanasan untuk laga yang lebih tinggi yakni Piala Dunia U20. Pasalnya hasil yang didapat Timnas Indonesia kali ini tidak berpengaruh pada turnamen selanjutnya yakni Piala Dunia U20. Meski begitu, dituliskan bahwa Sintayong tak mau menganggap remeh Piala Asia U20 2023 kali ini. Indra Syafri beberkan alasan panggil banyak pemain Liga 2 di TC Timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2023. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri membeberkan alasan mengapa memanggil banyak pemain Liga 2 di TC persiapan SEA Games 2023. Menurut Indra Syafri, banyaknya pemain Liga 2 yang dipanggil karena status mereka tidak tengah bertanding. Kompetisi Liga 2 Indonesia masih dihentikan sementara. Selain itu, pemanggilan pemain yang didominasi oleh pemain Liga 2 ini cukup menarik karena menghadirkan banyak pemain-pemain baru. Akan tetapi, pemanggilan pemain dari Liga 2 ini cukup riskan mengingat kompetisi kasta kedua tanah air itu sedang tidak jelas kelanjutannya. Piala Dunia U20 bakal dimaksimalkan. Erick Thohir berharap Indonesia jadi tuan rumah World Cup 2034. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan ingin Indonesia bisa menjadi tuan rumah pada gelaran Piala Dunia 2034. Atas dasar tersebutlah langkah awal yang akan PSSI lakukan adalah memastikan Piala Dunia U20 2023 ini bisa sukses berjalan. Nantinya Piala Dunia U20 bakal menjadi sebuah tolak ukur untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Hal itu tidak hanya berkaitan penyelenggaraannya saja, tetapi juga performa Timnas Indonesia U20 juga akan diperhatikan. Dalam hal ini, Erick Thohir mengatakan Piala Dunia U20 2023 adalah momentum penting buat Timnas Indonesia. Sebab pesta akbar sepak bola dunia usia muda itu baru pertama kalinya digelar dan harus berjalan maksimal. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan Indonesia harus naik tingkat setelah Piala Dunia U20 besok. Erick Thohir akan sidak 6 stadion Piala Dunia U20 2023. Bagaimana progresnya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melakukan sidak atau pantauan langsung ke 6 stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, di mana ia ingin memastikan semuanya sudah siap karena kejuaraan akan berlangsung 2 bulan lagi. Sementara 6 stadion yang akan dipakai adalah Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Sijalak Harupat, Jakabaring, Manahan, dan Kapten Wayan Dipta. Erick Thohir sendiri menjelaskan sebenarnya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono akan mengawal renovasi 6 stadion tersebut. Namun, Ketum PSSI juga akan meninjau langsung progres perbaikan yang tengah berlangsung.